Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Teguh. Di sini saya akan melanjutkan progres dari tugas besar Network Science. Dan ini adalah outline atau apa saja yang akan dibahas pada presentasi sekarang. Yaitu pertama quick review atau ya saya mau bahas kembali sebenarnya tugas saya itu tentang apa dan networknya seperti apa atau jaringannya seperti apa, data yang terlihat seperti apa, dan lain sebagainya. Itu dalam secara singkat gitu ya, biar teman-teman juga paham apa yang sedang saya kerjakan gitu. Yang kedua adalah progres lanjutan dari tugas, yaitu mengenai, saya bagi dua. Yang pertama mengenai informasi network, ya terutama itu berdasarkan deskripsi dari tugas besarnya. Yang kedua yaitu progres lanjutan, atau yang ketiga, outline ketiga itu progres lanjutan dari informasi Dota 2-nya. Karena ya berhubungan dengan network saya yang ngambil dari sebuah game Dota 2. Oke, langsung saja ke yang pertama, quick review. Jadi oke, ini adalah network saya, jaringan saya diambil dari sebuah game online yaitu Dota 2, dan saya mengambil relasi atau graf tentang relasi dari hero ke hero, dan relasinya adalah relasi batch against seperti ini contohnya, dan sini batch against yang dimana satu hero itu di counter, itu ya istilahnya di counter oleh beberapa hero yang lain. Jadi dan ini merupakan directed graph dan saya mengambilnya dari dua situs yang berbeda. Yang pertama situs ini untuk melihat secara teorinya, dan ini untuk melihat secara realnya itu di lapangan seperti apa orang-orang main seperti ini. Apakah benar yang dikatakan di sini? Apakah benar hero tertentu mengcounter hero tertentu, atau hero ini akan lebih mudah kalah bila bertemu hero ini, dan sebagainya. Jadi seperti itu grafnya, dan bisa dilihat tampilan grafnya seperti ini. Jadi directed graph, dan tampilan datanya seperti ini. Ada source dari hero ke hero, dan ada weight ya, merupakan disadvantage dan win rate. Mungkin sampai situ saja untuk quick review-nya. Yang kedua yaitu progres lanjutan mengenai informasi network-nya. Itu progres lanjutan sesuai dari deskripsi tugas besarnya. Jadi saya akan membahas, yang pertama yang akan dibahas adalah tampilan scale free network-nya. Jadi network yang saya bangun di sini, network Dota 2-nya atau jaringan antara base against tadi, antara satu hero dengan yang lainnya, itu terlihat dari degree histogram atau degree distribution-nya itu seperti ini. Dan apabila bentuknya landai dari awal ke atas sampai ke bawah seperti ini menandakan bahwa networknya memang scale free network, karena memang seharusnya secara teori secara permainan gitu ya, tidak mungkin ada hero yang lebih sedikit counternya, atau hero yang, karena nanti akan membuat si hero itu terlalu overpower atau terlalu sukar dimainkan, karena orang-orang akan memakai hero tersebut secara terus-menerus. Tapi ini kenapa scale free network? Karena dari deskripsi dari hero-nya tersendiri, jadi ada hero yang gampang untuk dicari secara teori ya, gampang untuk dicari counternya atau lawannya. Ada hero yang sulit dicari lawannya, karena memang dari hero-nya tersebut juga sulit digunakan, hero-nya juga jarang dipakai sama orang-orang yang lain. Nah, maka itu membuat si counternya itu cenderung sedikit begitu.
Contohnya mungkin di sini hero yang jarang dimainkan, misalkan ini. Bila kita lihat counternya atau badge against-nya, ini sebentar. Data ini saya salah contoh. Contohnya itu jarang dimainkan. Nah ini, secara teori dia hanya memiliki 4 counter gitu. Tapi pas kita lihat di kenyataannya dia memiliki counternya itu harusnya semuanya gitu. Semua hero jadi counter dia. Maksudnya semua hero ada win rate-nya dan ada bisa dilihat counternya. Nah ini yang kurang dari 50 itu harusnya jadi counter dia. Dan itu pada kenyataannya lebih dari ini gitu. Lebih dari 4 hero menjadi counter Darkseer ya, contohnya. Ya oke, itu mungkin alasannya kenapa ternyata graph atau network yang disajikan network yang ada dari Dota 2 relasi base again atau relasi counter itu ternyata menampilkan scale free network dan ini merupakan network pada umumnya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua yaitu community detection, yaitu deteksi komunitas dari suatu graph. Dan di sini saya memakai dan harus menggunakan hierarchical clustering. Saya memakai Girvan-Newman sebagai algoritmanya. Itu mendeteksi sebuah komunitas dari hierarki dari struktur dari networknya tersebut. Dan terdapat hasil yang cukup menarik begitu ya dari networknya tersendiri, yaitu dia menghasilkan dua cluster atau dua komunitas, tapi yang satunya itu hanya satu anggota gitu ya, yaitu Elder Titan, hero Elder Titan. Jadi dan selain Elder Titan itu ternyata bergabung dalam satu komunitas gitu. Ini menggunakan algoritma Girvan-Newman seperti ini hasilnya. Jadi ini bisa saya simpulkan bahwa ternyata jaringan atau network yang ini secara hierarki atau secara struktur itu hampir semuanya seragam begitu. Karena hanya satu data pencilannya gitu. Kalau misalkan kita lihat di sini hanya Elder Titan saja gitu ya, yang merupakan keluar dari komunitasnya gitu. Yang lainnya itu sama semua gitu. Secara hierarki berarti networknya itu bagus dan ini memang yang dibutuhkan gitu ya. Karena dalam sebuah game atau dalam sebuah permainan itu harus balance gitu ya antara yang counter dan mengcounternya, apalagi gamenya online dan banyak yang dimainkan. Jangan sampai ada salah satu hero yang super power atau overpower mengalahkan yang lainnya gitu ya. Jadi harus balance, harus seimbang. Dan kita bisa lihat juga di sini terkait balancing dari game ini itu dilihat dari win rate-nya. Jadi win rate-nya setiap hero itu maksimal 55% gitu. Jadi setengahnya itu ya hampir setengahnya itu kalah, setengahnya menang gitu pakai hero ini. Dan cuma sedikit plus 5% aja gitu untuk menjadikan hero ini bakal menang gitu. Win rate-nya yang paling tinggi misalkan ini Underlord ini 55%. Dan ini yang memang yang harus dibutuhkan tuh balancingnya. Atau ke apa ya? Keseimbangannya. Nah, keseimbangan antar semua hero-nya. Dan ini dilihat dari community detection-nya dan tidak ada ya secara hierarki memperlihatkan hal itu. Kalau saya lihat begitu ya. Dengan menggunakan algoritma Girvan-Newman ini. Seperti itu. Jadi ini hasil untuk deteksi komunitasnya. Selanjutnya itu overlapping communities atau beberapa
overlap itu seperti satu anggota masuk ke cluster yang lain atau cluster yang sama gitu. Jadi kan nggak bisa dipisahkan antara satu dan lain-lain gitu. Jadi masuk ke semuanya. Dan di sini saya menggunakan algoritma percolation, menggunakan algoritma percolation, yaitu K-click communities, dan di sini menghasilkan komunitas. Dan beda dengan yang ini, beda dengan yang menggunakan Girvan-Newman. Kalau di Girvan-Newman secara hierarki menghasilkan hanya 2 komunitas. Kalau yang ini menghasilkan 34 komunitas yang berbeda, dan yang tentunya di dalamnya pasti ada overlapping atau satu anggota, satu node bergabung ke komunitas yang lain atau cluster yang lain atau grup yang lain lah gitu. Di sini bisa kita lihat dan bisa kita visualisasikan tentunya, dan ini secara visualisasinya. Jadi yang biru ini menandakan ya semakin gelap dia semakin sedikit overlapnya dan bahkan 0 gitu ya. Biru pekat ini 0, dan semakin menguning, semakin cerah, itu menandakan bahwa banyak gitu ya. Banyak overlapnya. Jadi dari 34 itu misalkan dia masuk ke 8 gitu. Ke 8 komunitas gitu. Secara yang sama. Jadi secara grafnya itu memang networknya memang sangat rapat gitu ya. Sangat rapat dan juga hampir terbentuk, bisa banyak terbentuk komunitas. Kalau kita melakukan klik gitu ya, bukan melakukan hierarki. Kalau melakukan klik kita bisa mendapatkan banyak komunitas sebanyak 34, tetapi komunitas yang overlapping tentunya. Jadi tidak bisa dipisahkan gitu. Dan ini bisa kita lihat yang paling, dan kita bisa analisis dari segi ya Dota 2-nya tersendiri gitu ya. Kalau misalkan dari overlapping-nya banyak gitu, berarti masuk ke dalam cluster yang atau komunitas yang banyak. Misalkan ini anti-mage, dia 11 gitu ya, masuk ke 11 cluster. Pudge masuk ke 7 cluster. Ini menandakan bahwa ya memang hero tersebut memiliki potensi untuk bersinar gitu ya, atau lebih banyak mengcounter, karena kan untuk komunitas deteksi ini menggunakan graph atau network yang tidak berarah. Jadi saya ubah dulu, karena kalau misalkan tidak diubah nggak bisa gitu ya, algoritma tidak bisa berjalan. Jadi diubah dulu menjadi graph tidak berarah, tapi itu tidak masalah sih sebenarnya untuk melihat hierarkinya dan juga kliknya gitu ya. Nah ini balik lagi ke overlapping. Jadi jika banyak overlappingnya maka dia menjadi pusat gitu ya, menjadi pusat atau bahkan sangat berpotensi untuk mengungguli hero-hero yang di sekitarnya gitu ya. Karena kan di sekitar itu kan counter-counternya gitu ya, atau lawan-lawannya, dan dia menjadi pusat gitu ya. Entah pusatnya itu menjadi yang terbaik di antara semuanya atau menjadi yang terburuk bahkan gitu ya, dari semuanya. Dan yang netral ini dia agak berimbang gitu ya. Dan biasanya hero-hero yang sulit dan bahkan jarang dimainkan gitu. Secara dilihat dari keterkaitan antara satu hero dengan hero yang lain gitu. Dan di sini yang paling banyak ya seperti itu. Jadi bisa dilihat distribusinya gitu ya. Jadi semakin ke dalam ini semakin masuk ke dalam cluster yang berbeda, atau masuk ke dalam klik yang berbeda.
Dan ini sebenarnya bisa diseragamkan, tapi karena yang di generate graph-nya seperti ini ya tampilan jadi seperti ini. Ya, itu aja untuk overlapping communities. Oke, selanjutnya itu epidemic simulation, atau bisa dibilang bagaimana simulasi dari network kita atau jaringan kita, network kita, graph kita disimulasikan menjadi sebuah, kalau misalkan ada informasi atau epidemi atau virus, apakah mudah menyebar atau tidak, apakah bagaimana gitu ya karakteristiknya apabila ada sesuatu informasi gitu ya ataupun virus itu bisa menyebar gitu, bisa mudah menyebarkah atau ternyata bisa stopkah penyebarannya atau cuma dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini saya simulasikan menjadi epidemic gitu ya dari network yang saya buat. Dan bisa dilihat hasilnya itu hasil dari epidemic simulasinya itu cukup menarik gitu ya, karena dari networknya itu atau dari hasil simulasinya, saya mencoba hasil simulasinya dengan transmission rate-nya 0,1 dan recovery rate-nya 0,8 dengan ada atribut S atau susceptibility gitu ya, atau kerentanan infected yang terinfeksi, dan ada itu yang recover atau yang sembuh. Dan kita lihat di detik pertama gitu ya, atau di waktu pertama masih menampilkan dengan transmission rate dan recovery rate sekecil ini gitu ya. Dengan transmission rate-nya sekecil ini dan recovery rate-nya cukup besar, itu menandakan bahwa pada awal-awal pertama itu dia masih banyak yang suscept atau banyak yang rentan dan sedikit yang terinfeksi, dan sudah ada yang sembuh. Dan yang sembuh ini awalnya juga terinfeksi gitu ya, tapi akhirnya jadi sembuh. Nah, jadi pada detik pertama seperti ini kelihatannya. Dan ini secara keseluruhan, tapi untuk dilihat distribusinya bisa disimulasikan. Sekarang detik berapa ya? Detik kedua. Nah, ini untuk detik kedua ini mulai banyak gitu ya. Atau ya bukan detik sini, waktu kedua ini sudah banyak yang terinfeksi. Dan malah sudah menurun. Sudah banyak dan sudah menurun, dan yang ini juga sudah banyak. Yang artinya dan yang suscept ini semakin sedikit karena ya sisanya kan sudah terinfeksi begitu ya. Ini menandakan bahwa networknya memang dengan transmission rate sekecil ini ternyata sudah cepat sekali menyebar gitu ya. Cepat sekali menyebar, pas di menit kedua sudah melewati puncaknya gitu ya, terinfeksi, dan terinfeksinya juga banyak, setengahnya gitu ya terinfeksi. Dan yang suscept juga sudah sedikit karena yang lainnya sudah terinfeksi gitu ya, pada waktu kedua gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa networknya ternyata mudah sekali menyebar gitu ya. Kalau misalkan ada informasi atau misalkan ada virus, mudah sekali menyebar gitu ya. Mudah sekali menyebar, dan juga ya dari networknya itu, kalau misalkan ada informasi atau ada virus, mudah menyebar, dan menyebarnya ke semuanya gitu ya, hampir ke semuanya. Ini bisa dilihat di sini. Ini menandakan bahwa yang susceptnya sudah tidak ada di akhir gitu. Berarti sudah semua node atau sudah semua orang atau hero gitu ya, kalau di sini terjamahi gitu, terinfeksi ya. Nah, bisa kita lihat juga di sini dari tree-nya atau runtutan persebarannya gitu ya. Jadi kalau di sini kita lihat dari waktu gitu ya. Dari awalnya bagaimana, terus ke sini bagaimana, puncaknya di mana, waktu keberapa dan sebagainya. Karena recovery
recovery rate-nya tinggi, maka ya pada akhirnya tetap sembuh semua begitu ya, kebanyakan. Dan di sini kita lihat arah persebarannya gitu ya. Meskipun di sini memang sulit dilihat, tapi secara garis besar misalkan awalnya misalkan Nagashiren ini menyebarkan virus atau menyebarkan informasi ke salah satunya, dan ini ternyata langsung menyebar cepat gitu ya. Ke beberapa orang ini langsung menyebar dan menyebar lagi dan sampai akhirnya ke satu orang aja gitu. Satu orang aja. Ini cepat menyebarnya langsung banyak gitu, dari atas kan sedikit dan ke bawah makin banyak gitu. Nah, makanya di sini grafiknya menaik seperti itu dan perlahan menurun karena ke bawahnya juga kan menurun. Nah, seperti itu. Jadi secara apa ya, networknya sendiri dari epidemik ya disimulasikan dengan epidemik gitu ya, dengan virus ternyata cukup mudah gitu ya, cukup mudah menjalarnya gitu ya, menjalarnya atau menginfeksinya ke semua orang. Jadi misalkan ada suatu network gitu ya yang hampir seperti ini gitu ya, hubungannya atau hubungan antar orangnya hampir seperti Grab ini atau network ini, ya hati-hati saja gitu ya, karena cepat sekali menyebarnya. Kalau misalkan recovery rate-nya tidak sebesar ini, ya gak tahu nantinya bakal seperti apa gitu ya, bakal ada yang recovery atau tidak gitu ya, dan sebagainya. Itulah untuk epidemic simulation ya, dari percepatan penyebaran informasi dan virus simulasi dan itu. Mungkin itu saja untuk progres lanjutan dari informasi networknya. Untuk tambahannya seperti heterogen. Nah, karena berhubung Grab ini tidak heterogen karena hanya mencakup satu informasi saja, yaitu best against gitu ya. Jadi satu hero mengcounter hero yang lain dan tidak ada informasi yang lain. Nah, itu menjadi sulit untuk digambarkan. Tapi graph ini atau network ini bisa menjadi heterogen gitu ya. Gimana caranya? Yaitu dengan merelasikan dengan graph yang lain gitu ya, atau item yang lain. Misalkan di game ini ternyata tidak hanya relasi antar hero gitu ya, antar hero ini sama hero itu bagaimana relasinya dan sebagainya, tapi ada juga relasi dengan item. Nah, items. Nah, hero ini berrelasi dengan item ini bagaimana? Win rate-nya naik atau tidak, atau ternyata malah menurun, atau bagaimana? Dengan match play-nya seberapa banyak dan lain sebagainya. Apakah berpengaruh ke win rate-nya? Ya pasti berpengaruh, tapi bagaimana keberpengaruhannya ya dilihat dari segi network gitu. Nah, mungkin untuk heterogennya gitu ya, heterogen networknya mungkin bisa disambungkan ke sana gitu. Jadi kalau yang sekarang ini tidak heterogen karena masih hanya mencakup sedikit informasi, karena informasinya counter dan anti counter saja. Kalau misalkan heterogen bisa ditambah dengan items, relasi dengan itemsnya. Dan itu akan menjadi sangat menarik sih, akan menarik dan sangat kompleks sekali networknya gitu ya. Karena satu hero itu bisa banyak item dan satu item bisa dipakai banyak hero gitu ya. Jadi relasinya mungkin bisa sangat kompleks dan menarik. Itu untuk heterogen networknya gitu ya. Kan kita gambarkan menjadi heterogen information network seperti itu untuk graph ini atau untuk network ini. Oke, untuk selanjutnya itu progres lanjutan dari informasi Dota 2-nya. Nah, karena di sini tujuan saya adalah untuk ya melihat lah apakah bisa ada informasi yang didapatkan dari keterhubungan network antara hero satu dengan hero lain, dari counter atau ya base against tadi. Itu seperti apa, dan ternyata kalau kita susun atau kita urutkan dari proporsinya dari hero-nya dari true mengcounter
dan fake mengcounter. Bisa saya jelaskan kembali. True mengcounter itu hero yang secara teori dia mengcounter hero musuh dan pada kenyataannya benar-benar mengcounter. Cara tahu benarnya yaitu win rate-nya menjadi berkurang. Misalkan hero ini, misalkan saya coba kasih contoh, misalkan hero Red King di sini, hero Red King, dan secara teori hero Red King itu di counter sama anti-mage. Nah, di sini kita lihat anti-mage apakah benar-benar bisa mengcounter Red King. Kita cari anti-mage. Nah, kalau kita lihat di sini, win rate-nya ternyata masih tinggi Red King-nya. Yang berarti anti-mage ini gagal mengcounter Red King, seperti itu. Dan si Red King ini ternyata cukup kuat. Karena secara teori harusnya bisa mengcounter Red King itu anti-mage ini, tetapi ternyata tidak. Persentase win rate-nya masih di atas 50 gitu. Jadi masih banyak menangnya gitu. Harusnya kan kalau misalkan dia mengcounter, berarti harus lebih sedikit menangnya kalau si anti-mage ini bertemu dengan si Red King ini. Seperti itu. Dan telah saya urutkan dari yang terbaik gitu ya. Dan yang terbaik ternyata Red King. Jadi hero Red King ini di Dota 2, terutama patch, saya mengambilnya patch 7.24 gitu ya. Jadi patch itu berarti versi Dotanya, versi keberapa, karena game ini terusan diupdate. Dan sekarang sudah patch 7.26. Saya nggak mengambilnya patch 7.24. Karena pas saya mendevelop yang menganalisis ini, patch-nya sedang berlangsung yang patch 7.24. Di patch itu Red King menjadi mengcounter banyak hero gitu ya, paling banyak secara persentasenya, secara proporsionalnya dia paling banyak mengcounter banyak hero gitu ya. Jadi contohnya ini dia, kalau kita lihat di sini, dia berhasil mengcounter Bloodseeker, Bounty Hunter, Doom, Enigma, Rubik, Shadow-Shaman, dan fake-nya itu tidak ada. Artinya dia benar-benar bisa mengcounter semua hero yang secara teori gitu ya. Itu untuk Red King. Dan yang terjelek untuk mengcounter itu adalah Gyrocopter. Nah, Gyrocopter ini secara teori dia harusnya bisa mengcounter banyak hero, tetapi dia tidak ada gitu ya. Ternyata secara win rate-nya dilihat dari situs ini, dia tidak ada gitu. Dia fake semua. Dia harusnya bisa mengcounter Phantom Assassin, harusnya bisa mengcounter Phantom Lancer, Templar Assassin, Undying, tapi dia tidak berhasil mengcounter hero-hero ini gitu. Secara realnya. Itu untuk yang true mengcounter. Nah, ini yang sebaliknya, yang counternya. Jadi kalau mengcounter, si hero itu mengcounter yang lain. Kalau counter itu si hero itu di counternya sama apa aja gitu. Nah, kalau yang terkuat itu ternyata masuk ke Underlord. Jadi si Underlord ini harusnya bisa di counter sama beberapa hero, Necropos, Razor dan sebagainya. Ini, tapi ternyata dia tidak ada gitu. Jadi tidak ada yang berhasil mengcounter si Underlord ini. Dia cukup kuat gitu, hero cukup kuat. Hampir tidak ada counternya gitu. Secara statistik di sini gitu. Secara teori ya, ini secara teori harusnya bisa, tapi ternyata tidak. Dan yang terjelek itu adalah Kunkka. Kunkka ini berhasil di counter. Secara teori Kunkka ini counternya ini Dread ya. Dia bisa memang itu counternya gitu. Di counternya emang itu. Nih, true counters.
dan tidak ada fake-nya gitu. Jadi Celing, Ursa, Silencer, Merana, Phoenix, Sniper, dan lain sebagainya. Hero-hero ini bisa mengcounter Kunkka. Secara teori itu benar gitu. Jadi ini salah satu informasi yang didapatkan gitu ya, dari network Grab yang saya buat ini gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ya main Dota gitu ya, atau di luar sana main Dota, cobalah pakai hero-hero ini untuk mudah-mudahan bisa menaikkan win rate-nya atau menaikkan tingkat kemenangannya teman-teman gitu ya. Meskipun itu tidak signifikan, tapi ya bisa membantu lah gitu. Karena secara match up, kalau kebingungan misalkan pilih hero ya pilih hero itu aja gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya terbuka untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.